istri orang itu sebuah kehinaan yang luar biasa. Ya, sebetulnya yang laki-laki ini dia tahu ini istri orang. Itu kalau dalam budaya manapun, adat manapun, tidak ada kehinaan yang melebihi hinanya seorang laki-laki yang mengganggu istri orang. Ini mesti kita lawan ya. Kebanggaan bercerita tentang perzinahan, perselingkuhan. Karena di dalam Islam itu zina ini adalah salah satu dosa besar. Kalau bujangan berzina dicambuk 100 kali dengan cambukan yang keras, itu hukum Islamnya. Kalau laki-laki sudah punya istri, perempuannya sudah punya suami, kemudian dia terbukti berzina, itu kalau dalam hukum Islam Bang, itu harus dirajam. Dirajam itu dikubur dia sampai kepalanya keluar, kemudian ditimpukin batu sampai hancur, sampai habis. Nah, makanya dikatakan dalam Al-Quran itu Allah jelaskan wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Hati-hati laki-laki dan perempuan yang bukan orang berdekatan. Nah, itu syaitan akan datang. Khalwat, jauhi khalwat, pacaran. Sebetulnya tidak ada pacaran dalam Islam ya. Memang tidak semua pacaran itu berujung dengan perzinahan, tapi hampir seluruh perzinahan itu berawal dari pacaran. Apalagi yang sudah menikah, ya ini ancamannya sangat berat bagi orang yang sudah menikah kemudian melakukan perzinahan. Perselingkuhan adalah sesuatu yang diharamkan di dalam agama Islam, dan itu merupakan dosa besar, apalagi dilakukan oleh seorang istri. Lalu bagaimana sikap atau pilihan seorang suami ketika istrinya selingkuh? Yang pertama, ketika istrinya kemudian bertobat, benar-benar bertobat, menyesali perbuatannya dan merubah akhlak dan etikanya, cara berpakaiannya, bergaulnya dan lain sebagainya, maka seorang suami bisa memaafkannya, tapi dengan memaafkan yang tulus dan menutup semua perilaku apa yang telah terjadi, aib-aib istrinya, maka seorang suami bisa mempertahankan pernikahannya. Tapi yang kedua, ketika seorang istri kemudian yang berselingkuh itu bertobat, memohon maaf, merubah perilaku dan etikanya, tetapi kemudian seorang suami nggak bisa memaafkannya, lalu dia kemudian juga tidak berani menceraikannya, ini bisa menimbulkan kezaliman dan kemaksiatan yang lain. Karena itu pilihan yang kedua ini seorang suami hendaknya dan lebih baik menceraikan istrinya. Yang ketiga, ketika seorang istri sudah berselingkuh kemudian tidak meminta maaf, tidak bertobat, tidak merubah perilaku, etika, pergaulannya, cara berpakaiannya dan lain sebagainya, maka seorang suami lebih baik menceraikannya, lebih baik melepaskannya, karena kalau dia tetap mempertahankannya itu bisa masuk kepada laki-laki dayus, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Salasatun haramallahu taala alaihimul jannah." Ada 3 yang diharamkan Allah atas mereka surga. Siapa itu? Yang pertama mudminul khamri, yaitu pemabuk, yakni seorang yang biasa meminum minuman khamar. Yang kedua wal aku, yakni anak yang durhaka. Yang ketiga waddayus alladzi yuqirul khabatha fi ahlihi, yaitu seorang laki-laki dayus yang membiarkan kemaksiatan di keluarganya atau istrinya. Maka saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga keluarga kita, pasangan kita, maka jauhi dari perselingkuhan, karena perselingkuhan adalah merupakan perbuatan yang diharamkan, bahkan merupakan sebuah dosa yang sangat besar. Kalau saya melihatnya si Sanas ini baru pertama kali ini ya melakukan perselingkuhan. Tetapi sebetulnya perselingkuhan itu sudah terjadi cukup lama. Mungkin masih ditutup ya selama ini ya. Waktu yang berbicara. Saya melihatnya gitu. Dan di situ Sanas melakukan itu pasti ada sesuatu, ada alasan tersendiri kenapa dia melakukan perselingkuhan. Pasti di situ karena adanya sudah tidak kecocokan dengan suaminya, atau kecocokan di dalam rumah tangganya. Kalau saya melihat
karir JJ ketika dia lepas dari si Sanas, ini pasti akan simpang siur, dan di situ pastinya akan banyak menuai kontroversi. Kenapa dengan demikian? Dari kontroversi itulah netizen akan mengenal, oh siapa si Sanas ini. Dia adalah seorang tokoh publik yang harusnya bisa memberikan contoh yang baik kepada para netizen dan memberikan contoh kepada masyarakat bahwasanya hubungan mereka harusnya baik-baik saja. Tapi di situ memang akan tertekan karena adanya tidak kecocokan atau sudah tidak nyaman satu sama lain. Di situ disebabkan oleh miskomunikasi. Kalau untuk karirnya, di sini pasti akan bergejolak. Kedepannya pasti akan menuai kontroversi dan di situ pasti akan bergejolak. Karir kedepannya pasti tidak akan mulus karena akan menuai banyak kecaman yang masuk dari para netizen, dan di situ juga akan ada kalkulasinya, pertimbangan lagi untuk mengangkat menjadi seorang public figure. Nasib pernikahan Sanas dan si JJ kelihatannya saya melihatnya akan kandas di tengah jalan, karena bila mana hubungan ini dilanjutkan itu pun sudah tidak ada titik temu, karena di situ juga saya melihatnya sudah tidak ada kecocokan dari kedua belah pihak itu sendiri. Pastinya dari saya doa yang terbaik untuk Sanas dan JJ, kalau bisa hubungan kalian diperbarui, jangan adanya miskomunikasi, jangan ada saling memendam satu sama lain. Bila kalian memiliki suatu problem rumah tangga, sebaiknya diselesaikan secara baik-baik, biar tidak menjadi ataupun menuai kontroversi, karena Sanas dan JJ adalah sosok public figure. Aku belum melihat adanya perpisahan, tapi ini ada karma. Kita lihat apakah akan nanti terjadi perpisahan dari masing-masing kedua belah pihak. Saat ini masih terluka ya, terbebani, terluka ya. Bahkan sekarang bingung. Ya, kedua belah pihak bingung harus seperti apa dan bagaimana, apakah harus bertahan ya ataukah harus mengakhiri hubungan ini. Kita lihat apa reaksi dari keluarga dan juga pasangan masing-masing. Yang pegang kendali keputusan adalah ada di pihak dari istri sang lelaki. Siapa tuh Mister itu ya tadi? Ya, gitu ya. Jadi dia yang akan memutuskan bagaimana nanti ke depannya tentang peristiwa ini, karena ini sudah 2 kali terjadi. Tapi di sini juga ada pengkhianatan juga. Ya. Memang ini dilakukan sengaja dengan keberanian, tujuannya adalah melukai pasangan dengan ingin pansos. Artinya supaya mungkin kalau orang zaman sekarang itu artis itu lebih apa ya? Rela untuk melakukan berbagai macam cara agar nama dia naik kayak gitu ya. Jadi awalnya memang untuk pansos, tapi lama kelamaan dia juga melukai ini di sini. Ada melukai dan dia mengulangi lagi. Ya. Kedua-duanya didapat. Jadi mengkhianatin juga iya dan juga untuk pansos juga iya, dan dia akan lebih berani lagi melakukan hal-hal yang di luar dugaan. Berarti itu adalah betul. Mereka melakukan hal tersebut, menyakiti pasangan masing-masing itu adalah betul, dan juga kepentingannya adalah untuk pansos. Tapi ini sebenarnya kan hal yang dilarang ya, jangan ditiru hal yang seperti ini. Ya, saya hargai banget kamu mau speak up ya. Takutnya simpang siur. Sebenarnya sih kalau teman-teman nonton podcastnya, di situ aku udah ceritain sih semuanya. Karena kalau aku ceritain di sini, kasihan nanti dokternya telat ke airportnya. Tapi kalau tapi mulai dari laporan dulu deh Kak, kamu sempat melaporkan dan itu seperti apa, baru ntar mungkin boleh gimana Kak? Dia nggak mau jawab. Tadi dia ngomong dengan saya juga, dia nggak mau jawab, dia juga belum siap. Sejujurnya kenapa dia menghubungin saya, dan di podcast itu juga kalian bisa lihat ya sebenarnya Lady-nya juga ngomongnya itu juga tidak selancar tamu-tamu podcast saya yang lainnya, karena
ada banyak gejolak dalam diri dia. Gak segampang itu untuk berbicara, untuk ngomong, pasti penuh keberanian yang luar biasa banget. Sekarang aja kan Dingin banget loh, aku salah pandangan dia, istri juga pegang, dingin banget dan sampai ya masih gugup banget. Jadi tolong dihargain, kasih dia waktu. Kalian bisa cuplik dari podcast saya untuk beberapa informasi. Saya pikir itu cukup ya. Setelah pekerjaan ini, apakah tidak mendapatkan nafkah atau seperti apa? Makanya menerima pekerjaan ini tidak mendapatkan nafkah dari R. Apa cerita aja Sedikit aja sedikit aja. Menerima alasan menerima pekerjaan ini. Ketika menerima pekerjaan ini, apakah dari suami tidak memberikan nafkah? Itu satu. Yang kedua, kondisi baik sekarang dengan suami, apakah masih satu rumah, apa sudah pisah rumah? Itu aja. Oke, itu pertanyaan terakhir ya. Kita jawab satu itu aja ya, habis itu sudah selesai ya. Janji dikasih jalan ke sana ya. Oke. Enggak, cukup itu satu aja. untuk berpisah. Satu aja itu cukup. Iya. Ada di podcast saya itu jawaban. Berarti sudah mau berpisah ya Kak Lady? Sesuai dengan janji tadi ya, cuma satu itu aja ya. Boleh jawab silakan. Ya Kak Lady mungkin apa ya Bu? Masih satu rumah? Yang pasti kontrak ini ada karena dokter mau bantuin aku, dokter tawarin buat kedepannya kan pasti aku butuh kerja ya gitu. Jadi aku terima pekerjaan ini karena ditawarin sama dokter, atas kebaikan dokter mau nolong aku. Berarti tidak ada yang namanya suami tidak memberikan nafkah. Sedikit aja Mbak. Ya, nanti lah. Satu lagi, Oke. satu lagi. Yang sama mau disaingan bercerai bersamanya. Itu aja. Oke, cukup ya. Udah pisah Mbak berarti? Berarti satu rumah kalau udah pisah Mbak? Sudah pisah? Oke, yuk cukup ya. Iya, belum harus 10 menit dong. Paling udah pasti aku mau terima kasih sama Dr. Richard, sama keluarga besar Athena Group karena udah pasti sangat membantu aku di situasi aku yang saat ini. Jadi benar-benar terima kasih banyak buat dokter mau percaya sama aku, bisa kasih aku harapan, yakinin aku gitu kalau aku pasti bisa jalan ke depannya lebih kuat, lebih baik buat anak-anak aku. Oke, siap. Sebenarnya beliau nggak pernah minta tolong dengan saya sih sejujurnya, ya, tapi saya ngelihat kasihan beliaunya juga, jadi saya menawarkan bantuan untuk bantuin dia juga, dan puji Tuhan bantuan saya diterima. Dia orangnya baik banget, sampai saya kasih bantuan dia bilang aku nggak mau dong, kalau nggak kerja aku nggak mau dong, aku maunya kerja, dia bilang. Dan akhirnya kita saya dan Athena Group coba kasih dia kerjaan lah, ya, endorse atau apa kayak gitu, punya yang pastinya untuk membantu dia dan keuangan dia juga ya. Dan juga saya ada bantuin beberapa strategi juga untuk dia. Mudah-mudahan semuanya lancar ya. Dan aku juga salut juga untuk lady yang mau speak up. Menurutku ini tidak gampang dan tidak mudah ya. Jangan kalian putar-putar balik ceritanya. Bagi kalian semua yang ada di rumah, jangan diputar-putar balik bilangnya pansos ini itu. Kalian pernah ngerasain nggak suami kalian diambil oleh teman kalian sendiri? Kalian pernah ngerasain nggak suami kalian diambil oleh wanita lain? Tentu dia di sini adalah orang yang tersakiti, yang terzolimi. Ya, beliau adalah korbannya di sini. Dan kalau beliau memutuskan untuk bekerja, maka itu adalah keputusan yang sangat sulit pasti. Ya, tapi mau nggak mau harus dia lakukan. Apalagi anak-anak itu juga masih kecil. Mudah-mudahan apapun yang terjadi lah ya. Aku nggak minta kamu apa, mau kamu bercerai, mau kamu bujuk, mau kamu apa. Aku dan istri mendoakan yang terbaik untuk kamu intinya. Yang penting kamu bahagia, anak-anak sehat dan bahagia semuanya. Apa yang bisa kamu bantu.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.